Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, selamat berhari Minggu untuk kita semua, berkah dalam. Ibu bapa, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Perayaan Tubuh dan Darah Kristus sekarang ini adalah perayaan Ekaristi atau Korban Misa Kudus. Perayaan Ekaristi merupakan suatu ungkapan hubungan kebersamaan kita dengan Allah dan sekaligus juga dengan sesama kita. Seperti yang dikatakan Yesus, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia." Maka kita semua yang telah mengambil bagian dalam kesatuan dengan Kristus melalui Ekaristi, kini dipanggil juga untuk menjadi Ekaristi bagi sesama di sekitar kita. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, menjadi Ekaristi bagi sesama berarti kita harus dapat melakukan tindakan kasih, pelayanan, dan pengorbanan. Roti dan anggur
menjadi pralambang pemberian diri Yesus yang total bagi penebusan dan keselamatan kita. Roti dan anggur itu adalah tubuh dan darahnya yang menjadi sungguh-sungguh dicurahkan dan diberikan melalui kematiannya di kayu salib. Kita pun harus dapat menjadi roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dibagi-bagikan kepada orang lain, terutama dalam hal-hal kebaikan. Dengan demikian, menjadi ekaristi dalam keseharian hidup kita berarti seperti Yesus bersedia dengan tulus hati mengosongkan kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang lain, khususnya kepentingan orang-orang kecil, miskin, dan berkekurangan dimanapun kita berada. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup Kristiani kita. Maka sebagai orang Katolik, Ekaristi itu harus menjadi sebuah kebutuhan. Sebab dari Ekaristi kita memperoleh kekuatan sekaligus anugerah yang menggerakkan setiap orang agar bertindak dalam Yesus dan menyerupai Yesus. Pada akhirnya, Ekaristi itu harus dihayati dengan semangat dan jiwa berbagi, dengan kerelaan dan kesediaan memberikan dan mengosongkan diri kepada orang lain. Berbagi itu membuat kita selalu berkelimpahan. Berbagi itu membuat hidup bersamaan penuh cinta, kasih, dan sukacita. Ekaristi tidak bermakna apapun apabila kita tidak mampu peka dengan keadaan sesama di sekitar kita. Maka marilah kita menjadi ekaristi bagi sesama. Semoga Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk segala rahmat, berkat, dan cinta yang boleh kami alami di dalam hidup ini. Semoga kami pun sanggup menjadi penyalur rahmat dan kasih-Mu dengan menjadi ekaristi bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.